Bab 5153, Binatang Hantu Taoti. Naga emas dan ular api hitam bertarung dengan gila-gilaan di udara, dan turbulensi energi yang meletus membelah gunung-gunung di sekitarnya menjadi dua. Guimian dan yang lainnya terpaksa mundur 100 kaki sebelum mereka hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Berapa banyak kartu yang dimiliki anak ini? Orang tua berjubah abu-abu itu menatap naga emas yang ganas di langit, ketakutan melintas di matanya. 12 lampu Netherworld, kunci jiwaku untukku. 12 lentera hijau terbang keluar dan berputar di sekitar Dev. Api jiwa dari sumbu berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya, mencoba mengikat naga itu. Wanita berbaju merah memanfaatkan kesempatan itu untuk berkumpul kembali. 9 pita sutra panjang berubah menjadi burung phoenix berwarna merah darah, dan bersama dengan kapak Xuanhua milik pria kuat itu dan angin dingin milik pria dalam kabut, mereka menyerang Dev. Kelima orang itu bekerja sama dengan baik dan serangan mereka terus-menerus bagaikan badai yang dahsyat. Dev hanya merasakan tekanan tiba-tiba meningkat, dan naga raksasa itu juga terjerat oleh ular api hitam dan secara bertahap kehilangan kekuatannya. Pakaian di tubuhnya telah terkoyak akibat hantaman energi itu, dan sisik-sisik tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mulai berguguran. Untungnya, Dev berlatih teknik pemurnian tubuh Savage, jadi tubuhnya tidak terluka. Tidak, jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa memindahkan semua sumber daya. Dev merasa cemas. Ia melirik ke arah brankas rahasia dan melihat para murid terus-menerus mengeluarkan tas penyimpanan. Sedikit kekejaman terpancar di matanya. Sisik emas di sekujur tubuh Dev terkelupas, dan pertahanan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mulai retak di bawah serangan gabungan 5 orang. Suara nyaring batu roh yang bertabrakan datang dari arah brankas rahasia. Ratusan murid bergegas keluar sambil membawa tas penyimpanan yang menggembung di pundak mereka. Humazi bahkan mengenakan baju besi hitam dan memasukkan pil bercahaya ke dalam mulutnya sambil berlari. Tahan, tarik napas lagi selama 10 menit. Suara Yun Wuya serak. Formasi pelindung gunung yang terdiri dari 36 bendera hijau itu memiliki beberapa celah yang terbakar oleh api hitam, dan rantai lampu Netherworld milik lelaki tua berjubah abu-abu itu melilit bagian tengah formasi itu. Dev menggertakkan giginya dan menamparkan cincin penyimpanan itu dengan tangan kirinya, dan cincin penyimpanan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Kilin api, keluarlah. Dev tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan kelima orang ini dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kelima orang ini semuanya berada di alam abadi longgar tingkat 9, namun kekuatan mereka sangat kuat. Aku khawatir mereka tidak kalah dengan puncak alam abadi longgar tingkat 9. Dev tidak mengerti apa organisasi misterius ini. Bagaimana dia bisa menciptakan ruang sendirian di surga ketiga ketika bawahannya begitu kuat? Dengan suara gemuruh yang menembus awan dan membelah bebatuan, seekor kilin dengan bulu api merah menyala di sekujur tubuhnya melangkah ke udara. Kemanapun keempat kukunya lewat, udara berubah menjadi gelombang api yang berputar-putar. Api kilin. Sutra merah darah milik wanita berbaju merah itu bergetar hebat, dan 9 helai sutra itu langsung ditarik kembali. Ini adalah binatang mitologi kuno. Kirin api mengayunkan ekornya yang panjang dan membara, pupil matanya yang kemasan tertuju pada wajah hantu dan yang lainnya, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan api setebal tangki air. Ghostface menghindar ke samping, dan ular api hitam itu bertabrakan dengan gelombang api, mengirimkan percikan api ke seluruh langit. Laki-laki kekar bertelanjang dada itu meraung dan mengayunkan kapak untuk menebas leher Kilin, namun Kilin menghantam kapak itu dengan satu cakar, dan kapak Xuanhua yang sebesar batu kilangan pun terkena retakan seperti jaring laba-laba. Ayo berangkat bersama. Wajah hantu berteriak dengan ganas, dan api hitam di tangan kanannya mengembun menjadi bentuk cakar hantu, formasi pemanggilan binatang, mulai. Mereka berlima membentuk formasi dalam sekejap, dan 12 lentera Netherworld milik lelaki tua berjubah abu-abu itu melayang ke tengah formasi. Sutra panjang wanita berbaju merah berubah menjadi urat berwarna darah yang melilit dasar formasi. Pria kekar dan pria dalam kabut berdiri di kedua sisi, dan aura di sekitar mereka menyatu ke dalam tubuh wajah hantu. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan 5 sinar cahaya ungu tua muncul dari atas kepala kelima orang itu, menyatu menjadi garis samar seekor binatang raksasa di langit. Apakah itu? Binatang hantu Taoti? Wajah Yun Wuya menjadi pucat, dan cahaya formasi bendera hijau meredup dalam sekejap. Tuan Dev, hati-hati, mereka telah memanggil binatang hantu. Yun Wuya mengingatkan Dev. Di tengah kabut hitam yang berputar-putar, sesosok monster rakus dengan ratusan bola mata menjulurkan kepalanya. Ketika mulutnya yang besar terbuka, bahkan udara pun mengeluarkan suara mendesis saat ditelan. Kailin api mencakar-cakar kukunya dengan gelisah, surainya yang menyala berdiri tegak, jelas merasakan tekanan dari musuh alaminya. Bab 5154, Binatang Pemakan Surga. Dev merasa mual melihat Taoti. Orang ini terlalu jelek, jauh lebih jelek dari Fire Kilin miliknya, dan bahkan tidak secantik Sky Swallowing Beast. Mengaum. Hantu Taoti tiba-tiba menukik ke bawah, dan ratusan bola matanya memancarkan sinar cahaya hijau tua secara bersamaan, langsung menuju ke arah Kirin api. Kirin api melesat ke udara, dengan apinya berubah menjadi perisai. Namun, saat sinar cahaya menembus api, luka-luka menghitam terkikis di kuku depan Kirin.
Dev, makhluk hantu ini bisa melahap jiwa. Hu masih bersembunyi di balik pintu batu brankas rahasia dan berteriak sambil memegang senjata ajaib yang baru saja direbutnya. Kirin api terlalu kecil sekarang, aku khawatir ia tidak sebanding dengan kita. Hati Dev hancur, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah hantu Taoti, tetapi energi pedang emas menghilang tanpa jejak saat menyentuh kabut hitam. Tawa lelaki berwajah hantu itu terdengar dari balik kabut, tidak ada gunanya. Taoti melahap segalanya. Kau dan binatang buasmu harus mati. Kirin api meraung kesakitan, dan api di tubuhnya meredup. Luka-luka yang terkena sinar Taoti mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, Dev menggigit lidahnya dengan keras dan meneteskan darahnya ke pedang pembunuh naga, tebas. Pedang pembunuh naga dan Kirin api meledak dengan cahaya yang kuat pada saat yang sama. Hantu naga emas dan tubuh Kirin api saling terkait, membentuk pilar api emas yang menembus langit dan bumi. Kekuatan melahap hantu Taoti ditekan sementara, dan ratusan bola mata meledak. Pengadilan kematian. Tatapan mata si wajah hantu tampak tajam, lalu dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan meninju tubuh Taoti, telan mereka untukku. Bayangan Taoti tiba-tiba melebar, dan mulutnya yang besar terbuka seperti lubang hitam, menutupi Fire Kilin dan Dev. Api Kirin api dilahap habis dengan ganas, sisik-sisiknya terkelupas, dan ia mengeluarkan ratapan sekarat. Dev hanya merasakan seluruh tenaganya ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan pedang pembunuh naga nyaris terlepas dari tangannya. Tidak, dia melihat ke arah kelompok murid terakhir yang bergegas keluar dari perpustakaan rahasia. Dev buru-buru berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, tolong cepatlah merasukiku. Aku akan meminjamkanmu kekuatanmu." Dev tahu bahwa jika dia tidak menggunakan Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya, dia dan Kirin api kemungkinan besar akan mati. Dia benar-benar menyinggung keberadaan yang seharusnya tidak disinggungnya. Sebuah kuil sudah membuat Dev pusing, jadi bagaimana mungkin organisasi misterius lain muncul? Wah, kekuatanmu makin lama makin melemah, kenapa kau mau merasukiku lagi? Kata Raja Iblis Ciyun sambil bercanda. Kata-kata ini membuat Dev terdiam. Bukan karena kekuatannya yang buruk, hanya saja lawan yang dihadapinya semakin tidak normal. Awalnya dia tak terkalahkan di surga ketiga, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menyinggung organisasi misterius seperti itu. Berhentilah bicara omong kosong. Katakan saja padaku apakah kau akan membantuku atau tidak. Jika aku mati, jangan lupa bahwa jiwamu juga akan hancur. Dev berkata dengan sedikit tidak senang. Tolong, bagaimana mungkin aku tidak bisa membantu? Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Ciyun hendak merasuki Dev. Tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan muncul dari tubuh Dev. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba retak dan menampakkan sebuah mata besar. Apa itu? Suara lelaki dalam kabut itu bergetar, dan angin biru es dari jari-jarinya langsung membeku. Di bawah mata raksasa itu, sebuah celah gelap perlahan terbuka dan seekor binatang buas yang berbulu muncul. Menelan binatang langit. Suara Ghostface berubah total, dan api hitam tiba-tiba padam, binatang legendaris yang melahap surga. Bagaimana bisa ada di sini? Ketika Dev melihat binatang pemakan surga, dia menghela napas lega dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, "Baiklah, aku tidak butuh bantuanmu." Dengan binatang pemakan langit, mereka tidak ada tandingannya. Lagi pula, binatang pemakan langit ini benar-benar bisa melahap segalanya. Namun, Dev tidak memiliki cara untuk mengendalikan binatang pemakan surga, dan dia tidak tahu kapan orang ini akan bangun, jadi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali saat dalam bahaya. Binatang penelan langit menggelengkan kepalanya, dan pupil vertikal kemasannya menyapu seluruh medan perang, akhirnya mendarat di bayangan Taoti, dan mengeluarkan suara dengkuran puas. Gawat! Orang tua berjubah abu-abu ingin mengambil kembali lampu Netherworld, tetapi menemukan bahwa 12 lampu hijau telah ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang menuju binatang pemakan langit. Bab 5155, Token. Binatang pemakan langit membuka mulutnya dan menghisapnya dengan lembut. Lampu Netherworld, sutra panjang berwarna darah, kapak Xuanhua, dan jari angin es langsung menghilang ke dalam mulutnya, dan keempat lelaki tua berjubah abu-abu itu juga ditarik masuk oleh kekuatan yang sangat besar. Selamatkan aku. Sutra panjang milik wanita berpakaian merah itu terjerat erat dengan tanah, namun dia ditampar ke tanah oleh cakar dari binatang pemakan langit, dan seluruh orang beserta sutra panjangnya tersedot ke dalam mulutnya. Pria kekar bertelanjang dada itu mengayunkan kapak ke arah cakar raksasa itu, tetapi kapak itu seperti setetes air di lautan dan ditelan dalam detik berikutnya tanpa meninggalkan residu apapun. Hantu Taoti merasakan nafas musuh alaminya dan mengeluarkan raungan ketakutan, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan, tetapi digigit di leher oleh binatang penelan langit. Tubuh yang terbuat dari kabut hitam itu mengunyah dengan nikmat di mulut raksasa itu. Sinar hijau tua yang dipancarkan oleh ratusan bola mata bahkan tidak dapat menggores sisik binatang pemakan langit itu. Huo Qilin kembali ke Dev, tampak sedikit tertekan dan malu. Ia mengikuti binatang pemakan langit sepanjang hari dan tinggal di cincin penyimpanan Dev. Namun di saat kritis seperti ini, dia masih bergantung pada binatang penelan langit dan tidak bisa menolong Dev sama sekali. Dev dengan lembut membelai kepala Huo Qilin dan berkata menenangkan, "Kamu juga hebat, jangan salahkan dirimu sendiri."
Setelah mengatakan itu, Dev membiarkan Kirin api kembali dan menyembuhkan lukanya. Ada juga banyak sumber daya di dalam cincin penyimpanan yang dapat memungkinkan Kirin api tumbuh. Ketika Dev menatap binatang pemakan langit, dia mendapati bahwa binatang pemakan langit telah menelan kelima manusia berwajah hantu dan hantu Taoti ke dalam perutnya bagaikan camilan, bahkan tidak meninggalkan jejak napas sedikitpun. Ini. Yun Wuya bersandar pada bendera hijau yang rusak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tingkat ke-9 dari negeri dongeng yang tersebar. Hilang begitu saja. Humazi menjulurkan kepalanya dari balik pintu batu, juga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sial, binatang ini terlalu hebat. Tuan Hu, tolong bicara baik-baik. Dia bisa mengerti Anda. Berhati-hatilah dan waspadalah karena dia akan memakan Anda. Ancam Dev. Humazi begitu takut sehingga dia segera mengecilkan kepalanya. Binatang penelan langit bersendawa dan berubah menjadi bola cahaya kemasan, kembali ke cincin penyimpanan Dev. Keheningan kembali ke dunia, hanya menyisakan api yang tersisa menyala dari runtuhan istana bayangan darah dan suara berisik para murid yang memindahkan sumber daya di kejauhan. Dev sedikit terdiam. Binatang pemakan langit ini memang hebat, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengannya. Akan sangat bagus jika ia bisa patuh. Senior, tungganganmu jauh lebih hebat, kata Dev. Omong kosong, aku hanya punya sedikit jiwa yang tersisa. Saat aku mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengubah kelima bajingan kecil ini menjadi abu hanya dengan tatapan tajam. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan nada tidak puas. Tuan Dev. Yun Wuya menghampiri Dev dan berkata dengan kagum, apa itu tadi? Apakah itu binatang pemakan langit? Ya, Dev mengangguk. Yun Wuya menatap Dev dengan tidak percaya. Dia merasa Dev semakin membuatnya terkejut. Belum lagi bisa bertarung melawan musuh yang levelnya lebih tinggi dan memanggil naga emas, ada juga unicorn api dan binatang pemakan langit. Yun Wuya tidak dapat membayangkan kekuatan apa yang ada di belakang Dev. Tetapi dia tahu satu hal, kekuatan di balik Dev jelas bukan berasal dari surga ketiga, melainkan pasti berada jauh di atas surga. Sumber daya di brankas rahasia telah dikosongkan. Para murid, yang membawa tas penyimpanan yang menggembung, memandang Dev dengan kagum. Yun Wuya memerintahkan semua orang untuk mengatur tim, sementara Humazi mencari di reruntuhan untuk melihat apakah ada harta karun yang hilang. Tuan Dev, seorang murid sekte King Yun datang sambil memegang token berlumuran darah, ini jatuh dari wajah hantu, dan ada kata Ming di atasnya. Dev mengambil token itu, yang terasa dingin saat disentuh, dan kata Ming yang terukir di atasnya benar-benar memancarkan aura hitam samar. Ini seharusnya menjadi tanda organisasi misterius itu. Dengan tanda ini, bisakah kita memasuki markas organisasi misterius itu? Yun Wuya bertanya. Mungkin, Dev menyimpan token itu. Dev, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Humazi. Dev menatap ke kejauhan, masih ada satu istana ketujuh yang harus dia tangani. Selama istana ketujuh ditangani, Dev dapat fokus menyelidiki organisasi misterius ini tanpa gangguan apapun. Bab 5156, Melanggar Aturan. Wah, ada yang aneh dengan token itu, tidakkah kamu menyadarinya? Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Aneh? Apanya yang aneh? Wajah Dev penuh kebingungan, lalu dia mengeluarkan token yang dia simpan. Token itu terasa dingin saat disentuh dan bertuliskan kata Ming, tetapi Dev tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin, semangatnya melonjak di lautan kesadaran Dev. Kesadaran spiritualmu masih terlalu dangkal, token ini hanyalah tipuan. Jika itu benar-benar token biasa, bagaimana mungkin itu bisa membuat semangatku berdebar samar? Dev tampak serius setelah mendengar ini. Dia membalik token itu dan memeriksanya berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Buka mata surga. Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berteriak, lain kali kau harus lebih berhati-hati. Dev terkejut, mengetahui bahwa Raja Iblis Awan Merah pasti telah menemukan sesuatu yang berbeda tentang token itu, jadi dia membukanya. Sebuah mata muncul di dahi Dev, dan dunia di depan Dev berubah menjadi abu-abu. Di bawah tatapan mata Tianming, gas hitam di permukaan token mulai berputar seperti makhluk hidup. Karakter Ming, yang awalnya datar tiba-tiba menjadi cekung, memperlihatkan dua karakter segel kecil, Tianlin, di bawahnya. Kedua kata ini memancarkan cahaya hangat dan berharga, yang benar-benar berbeda dari aura dingin dan suram pada token lainnya. Dev menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, senior, ini. Memang benar begitu. Jiwa Raja Iblis Awan Merah terguncang hebat. Rumah Gua Tianlin adalah salah satu keberadaan paling misterius di zaman kuno. Konon, mereka dapat melakukan perjalanan melalui surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan secara khusus memilih biksu yang memiliki keberuntungan besar. Dulu, beberapa leluhur Dao dari surga semuanya diterima oleh Gua Tianlin. Namun, organisasi ini tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu, bersama dengan sekte-sekte besar di belakangnya, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dev mengerutkan kening, bertanya-tanya apa hubungan antara organisasi misterius ini dan Tianlin Cave Mansion. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Tianlin Cave Mansion muncul di token itu? Lagi pula, Tianlin Cave Mansion sudah lama menghilang. Tuan Yun, apakah Anda pernah mendengar tentang istana Gua Tianlin?
Dev bertanya pada Yun Wuya. Yun Wuya yang berdiri di samping mendengar kata-kata Tianlin Dongfu, senjata di tangannya pun terjatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Wajahnya berubah pucat, dan suaranya bergetar. Tuan Dev, Tianlin Cave Mansion. Itu adalah tempat yang hanya ada dalam legenda. Konon kriteria mereka dalam memilih murid adalah dengan melanggar aturan surga. Dahulu kala ada seorang kultivator biasa yang hanya berada di level pertama alam abadi biasa. Namun, karena ia memiliki akar spiritual surga dan bumi yang langka, ia dibawa pergi oleh Tianlin Cave Mansion sebagai pengecualian. 3 hari kemudian, saat orang ini kembali, dia benar-benar berhasil menembus alam abadi bumi. Setelah membunuh semua musuh di 3 langit, dia menghilang lagi. Legenda ini telah beredar sejak lama. Untuk naik ke level lebih tinggi dalam 3 hari, Dev tidak bisa berkata apa-apa. Kecepatan kultivasi sialan ini bahkan lebih keterlaluan dari miliknya. Mungkinkah ada aturan waktu di Gua Tianlin? 3 hari di mata orang lain mungkin 3 tahun di Gua Tianlin. Dev tiba-tiba terkejut. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk mencapai kecepatan kultivasi abnormal seperti itu. Jika ada sumber daya yang cukup, Dev akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu 3 tahun. Berlatih di Menara Penindas Iblis selama 3 hari setara dengan setahun. Humazi datang pada suatu saat, matanya terbelalak. Ya ampun, ini terlalu keterlaluan. Jika kita bisa memasuki Gua Tianlin ini, bukankah kita semua bisa naik ke surga dalam satu langkah? Tuan Hu, apakah Anda belum pernah mendengar tentang rumah Gua Tianlin ini? Tanya Dev. Aku belum pernah mendengarnya. Aku sudah berinkarnasi berkali-kali, bagaimana mungkin aku masih mendengar hal-hal seperti itu? Kata Humazi sambil tersenyum canggung. Dev mengerutkan kening dan berpikir, lalu menyingkirkan token itu, jangan khawatir tentang hubungan antara Tianlin Cave Mansion dan organisasi misterius itu. Tugas yang paling mendesak adalah menangani Istana Ketujuh. Bab 5157, tidak mungkin. Mengenai token lainnya, kami hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dia diam-diam berpikir bahwa jika dia dapat mengumpulkan semua token, dia mungkin dapat mengungkap rahasia Tianlin Cave Mansion dan bahkan menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi ke Istana Ketujuh, kata Dev. Kekuatan Istana Ketujuh lebih kuat dari klan barbar kuno, Sekte Tianyan dan Istana Bayangan Darah. Bagaimanapun, Master Istana Ketujuh berada di puncak level ke-9 alam abadi longgar. Terlebih lagi, di belakang Istana Ketujuh terdapat kuil para dewa. Dengan dukungan ini, kekuatan kuil pasti kuat. Jadi kali ini ketika dia pergi ke Istana Ketujuh, Dev tidak berani terlalu ceroboh. Semua orang menuju Istana Ketujuh. Sepanjang perjalanan, Dev selalu merasa gelisah. Legenda Tianlin Cave Mansion terlalu mengejutkan, dan organisasi misterius itu jelas terkait erat dengannya. Apakah token pada wajah hantu merupakan tanda masuk ke organisasi misterius itu, ataukah kunci untuk membuka reruntuhan Tianlin Cave Mansion? Tepat saat Dev dan teman-temannya menuju Istana Ketujuh, mereka tiba di suatu tempat misterius di surga ketiga. Ada cahaya putih di sekelilingnya, dan tidak ada yang terlihat kecuali cahaya putih. Namun saat Anda melangkah ke dalam cahaya putih, seketika tampak gunung-gunung menjulang tinggi, dengan istana-istana megah di pegunungan itu. Di dalam istana, seorang lelaki tua duduk dengan mata terpejam, seolah sedang bermeditasi, atau mungkin berlatih bela diri. Di tengah aula, belasan anak melihat sekeliling dengan ngeri, air mata di mata mereka. Bu, aku ingin mencari ibu. Ayo kita pergi. Saya takut. Anak-anak itu menangis. Tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak mendengar mereka dan tetap acuh tak acuh. Di seluruh aula, gumpalan jiwa dan roh yang terkumpul tampaknya dikendalikan oleh sesuatu, lalu menyerbu ke tubuh anak-anak itu. Semua jiwa ini berjuang, tetapi sia-sia. Ketika roh dan hantu orang mati terus memasuki tubuh anak-anak itu berhenti menangis dan wajah mereka menjadi mengerikan. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari selusin anak meninggal dengan darah mengucur dari semua lubang mereka dan memar hitam di wajah mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan mendesah pelan, omong kosong. Lalu dengan lambaian tangannya, tubuh belasan anak itu langsung berubah menjadi abu dan tertiup angin. Tetua Agung, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat itu, seorang biksu berlari dengan panik. Ada apa? Kenapa kau begitu panik? Orang tua itu mengerutkan kening. Hantu. Wajah hantu terbunuh. Sang biksu berbisik. Apa? Orang tua itu berdiri dan berkata, coba katakan lagi. Ghostface dan 5 hantu lainnya terbunuh. Kata biksu itu lagi. Omong kosong, mereka berlima tak terkalahkan di seluruh Triple Heaven. Siapa yang bisa membunuh mereka? Selain itu, mereka berlima juga dapat memanggil binatang hantu Taoti. Mustahil bagi siapapun untuk membunuh mereka. Orang tua itu meraung, dia sama sekali tidak mempercayainya. Itu hanya surga 3 kecil, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membunuh 5 hantunya. Kekuatan gabungan kelima orang ini begitu hebat sehingga bahkan mereka yang berada di puncak alam abadi tersebar bukanlah tandingan mereka. Mustahil bagi seorang master setingkat Dewa Bumi muncul di ketiga surga ini. Benar, lampu jiwa mereka berlima telah padam.
Lampu-lampu itu padam belum lama ini. Sang biksu pun berkata lagi dengan wajah tak berdaya. Mana tokennya? Mana token di Ghost Fest? Apa kau sudah menemukannya? Orang tua itu tampak pucat dan bertanya dengan cemas. Sang biksu menggelengkan kepalanya, tidak, saya khawatir itu sudah hilang. Celepuk. Orang tua itu terduduk di tanah dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Jika tokennya hilang dan tidak dapat ditemukan, nyawanya mungkin dalam bahaya. Pergi dan temukan dua tetua Netherworld dengan cepat. Orang tua itu meraung. Sang biksu berlari keluar dengan cemas. Tak lama kemudian kedua tetua Netherworld pun datang disertai dua aura yang menakutkan. Cahaya putih di aula tiba-tiba redup, dan dua sosok yang terbungkus aura dingin dan seram muncul seperti hantu. Bab 5158, Dua Tetua Netherworld. Orang tua di sebelah kiri berbadan bungkuk, dengan jari-jari kurus kering terlihat di balik jubah hitamnya, kuku-kukunya berwarna hitam kebiruan, dan seuntai manik-manik jiwa melilit pinggangnya. Orang tua di sebelah kanan mukanya bengkak, matanya melotot, air liur menggantung di sudut mulutnya, dan di tangannya ia memegang sabit rantai yang dibalut api neraka. Itu adalah dua tetua dunia bawah yang dipanggil oleh Tetua Agung dengan segera Ghost Claw Lady dan Drowned Soul Lord. Tetua Agung, mengapa Anda begitu bingung? Suara wanita cakar hantu itu setajam dan menusuk bagaikan kuku yang menggores lempengan batu. Dia melirik abu anak kecil di tanah, jejak ketidaksabaran terpancar di matanya. Jika kamu tidak segera memanggilku, kita berdua pasti sudah menggunakan teknik 100 hantu memurnikan jiwa untuk memurnikan wadah baru. Sang Tetua Agung tiba-tiba berdiri, lengan jubahnya bergetar, dan menunjuk ke tempat lampu jiwa di tengah aula, wajah hantu. Lampu jiwa dari 5 hantu semuanya padam. Mata Dewa Jiwa yang tenggelam bergetar tiba-tiba, dan sabit rantai jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang, tidak mungkin. 5 hantu bergabung, ditambah binatang hantu rakus, bahkan puncak abadi yang tersebar tidak dapat menjadi lawan mereka. Siapa di 3 surga yang memiliki kemampuan seperti itu? Lampu jiwa tidak akan berbohong. Sang Tetua Agung mengepalkan tangannya, ujung jarinya memutih karena mengerahkan terlalu banyak tenaga. Yang lebih penting, token di tubuh wajah hantu akan hilang. Jika jatuh ke tangan orang luar, rahasia organisasi. Dan, belenggu, di kepala. Kita, tidak akan lagi disembunyikan. Kedua tetua dari Netherworld saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Ghost Klowpo menghitung sesuatu dengan jari-jarinya yang kurus, alisnya berkerut semakin erat. Sebelum lampu jiwa padam, fluktuasi energi menunjukkan bahwa mereka bertabrakan dengan kekuatan yang sangat aneh di dekat Istana Bayangan Darah, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Istana Bayangan Darah, pupil mata Tetua Agung mengecil. Aku tahu kekuatan Istana Bayangan Darah, tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membunuh 5 hantu? Dewa Jiwa tenggelam menjilati bibirnya yang pecah-pecah dan berkata dengan suara serak, tidak peduli siapa orangnya, token itu harus diambil kembali. Tetua Agung, apakah Anda tahu latar belakang pihak lain? Tidak ada apa-apa. Sang Tetua Agung meninju meja batu itu, dan retakan menyebar ke sudut-sudut meja. Wajah hantu bahkan tidak mengirimkan pesan telepati untuk meminta bantuan, yang menunjukkan betapa mendadaknya kematiannya. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan kalian berdua, para tetua. Pimpin, penjaga bayangan dunia bawah, untuk menyelidiki 3 surga secara menyeluruh. Bahkan jika kalian menggali jauh di bawah tanah, kalian harus menemukan token itu kembali. Ghost Claw Lady tertawa sinis, dan manik jiwa di ujung jarinya tiba-tiba bersinar merah. Jangan khawatir, apapun yang telah ternoda oleh aura Ghost Mask tidak akan bisa lolos dari pelacakan Ten Thousand Soul Lock milikku, tapi... Dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu ke arah Great Elder. Jika token itu tersembunyi dan tidak memiliki aura, bahkan kita... Berhenti bicara omong kosong. Sang Tetua Agung menyela dengan suara tegas, jika kita tidak dapat menemukan token itu, kita bertiga akan mati. Ingat, kita harus menemukan orang itu hidup atau tubuhnya mati, dan token itu harus dibawa kembali dalam keadaan utuh. Kedua tetua Netherworld memimpin 100 penjaga bayangan dunia bawah dan menyerbu ke dalam bayangan darah bagaikan gelombang hitam. Tempat itu sudah berantakan, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Beberapa mayat wanita telanjang terekspos, membuat Pangeran Jiwa tenggelam menjilat bibirnya saat melihatnya. Wanita cakar hantu itu melotot dingin ke arah pria jiwa tenggelam, dan pria jiwa tenggelam itu begitu takut hingga dia menarik kembali pandangannya. Berdiri di depan sebidang tanah hangus, Ghost Klowpo menunjuk dengan jari-jarinya yang layu ke bekas cakaran sedalam 3 kaki di tanah. Lihat panjang cakarnya, itu adalah Netherworld Claw, milik binatang hantu Taoti, tapi kekuatan serangan baliknya. Dia membungkuk dan meraih segenggam tanah hangus. Bola jiwa di telapak tangannya tiba-tiba berputar liar, membuat suara berderak. Ada apa? Manusia jiwa tenggelam maju dan menusukkan sabit rantainya ke tanah. Seketika, banyak jiwa muncul dari tanah, melolong dan menunjuk ke segala arah. Auranya telah terhapus. Wanita cakar hantu menghancurkan manik jiwa itu dengan ganas. Wajahnya pucat. Ini bukan sekadar penghancuran jiwa dan roh biasa, tetapi bahkan sisa-sisa kesadaran spiritual dan fluktuasi energi telah sepenuhnya dilahap. Rasanya seperti ditelan hidup-hidup oleh sesuatu, bahkan tidak ada sisa tulang yang tersisa. Apa sih yang begitu kuat? Mungkinkah kelima hantu itu ditelan oleh binatang hantu rakusku sendiri?
Si manusia jiwa tenggelam mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Bab 5159, aku juga tidak tahu. Karena monster rakus ini bisa menelan segalanya. Jangan bicara omong kosong. Wanita cakar hantu melotot padanya dan berkata, di dunia ini, binatang hantu rakus bukanlah satu-satunya yang bisa melahap segalanya. Di surga ketiga ini, apakah ada binatang spiritual lain yang dapat melahap segalanya? Tanya dewa jiwa tenggelam. Aneh, nenek cakar hantu mengabaikannya dan menemukan sepotong puing di tanah. Dia menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkejut. Bau ini adalah binatang pemakan langit. Binatang pemakan langit, Lord Dronethsoll berteriak kaget, binatang purba yang konon bisa melahap segalanya. Bagaimana bisa muncul di surga ketiga? Itu tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari surga ke-9. Terlebih lagi, Raja Iblis Awan Merah telah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di surga ketiga? Lord Dronethsoll agak ragu. Lagi pula, Scarlet Cloud Demon Lord telah menghilang ribuan tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, dia terbunuh di alam surga, dan tunggangannya, binatang pemakan langit, juga mati. Seberkas jiwa Raja Iblis Awan Merah bersembunyi di dalam gua, dan binatang pemakan langit bertelur sebelum mati. Itu tidak mungkin Raja Iblis Awan Merah. Nenek cakar hantu menggelengkan kepalanya, dan seberkas yinki mengembun dari ujung jarinya dan menjerat pecahan-pecahan itu. Ini adalah air liur pemakan jiwa dari anak binatang pemakan langit, yang secara khusus digunakan untuk mencerna. Wah, tampaknya wajah hantu dan yang lainnya ditelan oleh binatang pemakan langit, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mungkinkah itu putra Raja Iblis Awan Merah? Binatang pemakan langitnya melahirkan seekor anak singa, dan memberinya seorang putra. Si manusia jiwa tenggelam menelan ludahnya dan bertanya dengan gugup. Jika ini dilakukan oleh putra Raja Iblis Ciyun, mereka benar-benar tidak akan berani menyelidikinya. Para penjaga bayangan dunia bawah terkesiap saat mendengar hal ini. Kalau itu dilakukan oleh putra Raja Iblis Awan Merah, tidak ada gunanya diselidiki. Berhenti bicara omong kosong. Nenek cakar hantu menunggu untuk melihat pangeran jiwa tenggelam lagi dan berkata, kekuatan sihir yang telah dikembangkan oleh Raja Iblis Scarlet Cloud sudah lama tidak dapat dipraktikkan secara berpasangan. Ia tidak dapat memiliki anak, jadi bagaimana dia bisa memiliki seorang putra? Bagaimana kau tahu? Pria jiwa tenggelam menatap wanita cakar hantu dengan waspada. Aku hanya menebak, oke. Jangan kentut lagi di masa depan. Wanita cakar hantu itu mengumpat. Penguasa jiwa tenggelam memandang langit di kejauhan dan berkata, seekor anak binatang pemakan langit harus mengenali tuannya untuk bertahan hidup. Siapa lagi orang yang berani memelihara binatang buas seperti itu jika bukan putra penguasa Iblis Awan Merah? Di tiga surga, puncak alam abadi tersebar sudah menjadi langit-langit. Mungkinkah dia menatap Ghost Clopo dengan tajam? Mungkinkah itu anak baptis Raja Iblis Awan Merah? Persetan denganmu. Wanita cakar hantu ingin menendang manusia jiwa tenggelam. Kalau saja Dev tahu bahwa ia akan segera menjadi anak baptis Raja Iblis Ciyun dari putranya, mungkin ia akan menangis dan merasa geli. Jangan asal menebak. Meskipun aku belum mendeteksi aura Ghost Face, aku sudah tahu satu atau dua hal tentang cara menghadapinya. Ikuti aku untuk mengejarnya. Setelah berkata demikian, Ghost Claw Lady memimpin anak buahnya untuk mengejar Dev dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dev dan kelompoknya sedang menuju ke istana ketujuh. Huo Jingjing tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung dan berkata, gunung itu sangat istimewa. Mo Qingyun juga menoleh dan berkata dengan heran, gunung ini tampak seperti pedang yang tertancap di tanah, sungguh indah. Melihat kejadian ini, Dev pun menoleh ke arah yang dituju kedua orang itu. Benar saja, dia menemukan bahwa ratusan mil jauhnya dari mereka, berdiri sebuah gunung setinggi 1000 kaki, bagaikan sebuah pedang raksasa yang ditancapkan ke tanah, ujung pedangnya langsung menancap ke tanah. Dan di bagian paling atas terdapat gagang pedang. Meskipun jaraknya ratusan mil, Dev masih bisa merasakan tekanan dan ketajaman yang dibawa oleh pedang raksasa itu. Tuan Yun, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada gunung yang begitu unik? Dev bertanya pada Yun Wuya. Bagaimanapun, Yun Wuya adalah satu-satunya kultivator di alam ketiga di sini. Yun Wuya melihatnya sekilas, lalu menunjukkan ekspresi canggung, Tuan Dev, meskipun saya juga berlatih di surga ketiga itu luas, dan sekte King Yun kami selalu hidup di tepi surga ketiga. Aku belum pernah ke tempat inti seperti ini, aku juga belum pernah melihat gunung seperti ini, apalagi melihat tempat seperti ini. Bersambung.